sosok manusia kecil. Iya, sosok manusia kerdil. Suara-suara Dan ketika ada orang bekerja, suruh berhenti. Itu apa? Dan ada apa lagi? Ada lagi. Ditampaknya di situ ada warna-warna putih ya. Jadi di sini juga seperti itu memang ya, mungkin ya namanya juga pasar perkampungan siluman ya, kampung siluman. Kampung siluman. Ini waktu kemarau ya, kemarin. Sungai ini, sungai yang ini pernah banjir. Banjir. Kemarau itu banjir. Aneh ya? Ya, tapi bukan air. Darah. Banjir darah. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku merinding ini Pak Taman. Nah, pusat itu ya, pusat itu waktu itu kejadian itu malam hari, bukan siang hari ya. Malam hari banjir. Iya, dan warga banyak di sini ya. Saya sendiri juga menyaksikan. Oh, sampai ada juga. Ada juga saya. Di mana Pak? Dari sini, ini ya, mulai di sini. Di sini sana itu darah. Loh, emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng pegunungan Anjasmoro ya. Dan lokasi ini berdekatan dengan perkampungan kuno, perkampungan pada era Diduga ya. Perkampungan itu era kerajaan karena banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan seperti batu bata merah gitu ya Pak Darman ya. Iya. Dan di kesempatan hari ini saya masih bersama Pak Darman yang beberapa waktu kemarin kita sempat review sebuah perkampungan kuno, jejak dari sebuah peradaban yang ada di atas Bukit Sana Pak Darman. Dan ini masih wilayah Ngembat ya? Iya, masih wilayah Ngembat. Dan ini ada sesuatu yang Pak Darman itu menceritakan bahwa tempat ini merupakan sebuah perkampungan siluman. Iya. Nah, Pak Darman, terkait dengan perkampungan siluman ya, tentunya ini sedikit sebelum kita review ke sana bisa disepil sedikit Pak Darman, kesaksian warga ya tentang keberadaan tempat ini atau hutan ini. Apa yang warga saksikan, yang warga alami ketika berada di hutan ini Pak Darman? Gini, warga ini kan warganya menggarap lahan ya, lahan untuk bercocok tanam itu sering ada orang kadang-kadang lewat itu kayak suku Bunian apa orang-orang kerdil ya, gitu, orang kerdil. Dan mungkin kalau waktu duhur atau itu kerja nggak berhenti, sering diteriaki orang suruh berhenti gitu. Ada suara hanya suara saja memperingatkan supaya berhenti. aktivitasnya dihentikan gitu Iya. ya. Oke. Jadi nanti sampean mau ngajak kami ya ke tempat yang paling mistis ya yang ada di hutan ini ya. Iya. Pusat dari kampung siluman ini. Iya. Kalau bahasa modernnya itu perkantorannya gitu ya. Iya, iya. Nah, kita lewat mana? Lewat sini. Yuk, Sini. yuk. Jadi untuk lokasi ini ya Pak Darman ini juga masih ikut bekas perkampungan kuno ya? Iya. Bekas perkampungan kuno ini sangat luas sekali di sini. Berapa hektar Pak Darman? Lebih dari 25 hektar. 25 hektar ya Pak? Lebih ya dari itu ya. Dan ditanami pohon jati semua? Pohon jati. Oke, yuk. Pak Darman sendiri kehidupan sehari-hari aktivitasnya apa? Tani, berdagang, nelayan? Bertani dan beternak gitu loh. Ternak ya? Iya. Oh, ini ada batu unik loh. Iya, banyak. Banyak ya batu Banyak. unik di sini ya? Nah, Awas. batu-batu yang aneh-aneh itu banyak di sini. Tapi kalau untuk fragmen-fragmen di sini sudah tidak ketemukan ya? Ya jarang lah di sini. Jarang Ya ada cuma jarang. Mungkin kalau digali ya Pak Darman ya? Iya. Bisa ya, jadi kalau digali mungkin ada. Pernah nggak orang sini menemukan pusaka gitu? Kalau pusaka belum pernah sih, tapi kalau mungkin kayak apa gentong itu berisi koin kepeng itu pernah. Pernah ya? Iya. Gentong yang isinya uang kuno. Uang kuno itu. Itu orang sini juga? Iya, orang dikemanakan Pak Darman? Ya, namanya orang nggak tahu ya, katanya saya sendiri nggak tahu, katanya dijual rosokan gitu loh. Dan orang itu sehabis jual apa itu ke penemuan itu tadi ya, uang kuno itu harus orangnya sakit dan sampai meninggal.
Setelah penjualan dari hasil temuan itu, Iya. yang di Rosokno itu orangnya itu sakit kemudian meninggal. Iya. Tapi untuk ajal tidak bisa diponis karena itu karena menjual. Enggak gitu, tapi Karena sakit lah. karena sakit. Tapi orang-orang yang mungkin percaya sama itu ya ngomongnya wah karena itu kan gitu. Biarkan Namanya mereka orang, menyimpulkan sendiri, kita Iya, tidak iya. boleh gitu kan. Iya ya. Karena ajal itu rahasia Tuhan. Iya. Oke. Jadi ya mungkin juga seperti itu, mungkin juga tidak seperti itu. Kalau untuk ini ikut perhutani ya Pak Darman? Ya perhutani nih. Seluas ini lahan perhutani. Lahan perhutani ya? Iya. Jadi tanaman jati milik perhutani. Iya. Kalau ada kayak pisang, singkong di bawahnya itu Ya itu punya warga. warga yang merawat lah. Iya, warga merawat. Dan nantinya ada share kayak bagi hasil gitu loh, pajak gitu loh. Pak Darman sambil jalan cerita Iya. pengalaman dari warga sini Pak. Ayo sambil jalan. Iya. Selain dari sosok manusia kecil, Iya, sosok manusia kerdil suara-suara dan ketika ada orang bekerja, suruh berhenti, itu Dan- apa lagi? ada lagi. Tiap malam itu kan ada anak-anak itu berburu kayak ada musang apa kayak gitu ya. Itu pasti ditampakin di situ ada warna-warna putih ya entah apa itu. Berburu musang, Iya. luwak, Iya, Pak. dijumpai penampakan. Kayak gitu. Wujudnya Ya kurang jelas sih kan yang penting kelihatan putih-putih gitu. kuntilanak gitu kan. Kayak kuntilanak ya, mungkin gitu. Sering gitu. Ya kan ada di sini ya. Di sini tuh kita bau orang-orang masak apa gitu kayak masak-masak lah gitu ya. Masakan. Iya, Di hutan iya, ini? iya tadi ini. Masakan apa itu Pak Darman? Macam-macam kadang-kadang ya bau-bau orang bakar singkong, ada bau-bau apa nih ya. Terus bau kayak ikan kelotok gitu. Masakan-masakan gitu loh. Jadi aroma orang memasak. Iya. Aroma singkong kan identik dengan suku kalau luar Jawa itu suku Mante, suku Bunian ya. Bunian, iya bunian katanya. Suku Bunian ya. Orang kecil itu ya. Iya, manusia kerdil. Jadi di sini juga seperti itu memang ya. Mungkin ya namanya juga pasar perkampungan siluman ya, kampung siluman. Kampung siluman. Dan batu-batu di sini banyak bagus ya. Warna Apa batu-batu ya kayak batu-batu ya aneh-aneh. Cuma lihat sendiri. Bentuknya lah aneh. Banyak batu. Seperti ada prasasti di sana. Iya. Seperti ini. Ini ya. Kayak batu-batu ini ya. Ini. Nah, itu ada fosil Pak. Ya, Coba diambil itu. nggak tahu juga ya. Ini kayak ini Pak, kayu ini. Mantep ya, Iya, tonggak ya. tancap. Terus di sini kan rame kayak perkotaan gitu, rame hirup kayak di pasar gitu ya, rame. Itu terjadinya pada Ya malam-malam Jumat, malam ya malam Jumat kayak seperti itu. jadi di tempat ini tuh kalau malam Jumat rame banget Rame, ya. seperti pasar ya. Padahal hutan. Hutan, ya. Pernah nggak ada yang warga sini yang ketika ada keramaian di sini penasaran terus ke sini gitu? Ada yang waktu itu ada kayak seperti ada gamelan gitu ya, ada kayak ada tanggapan gitu. Ada warga yang di sana itu turun. Penasaran ke sini. Penasaran akhirnya nggak ke sini, lewat ke sana, lewat dari jalan ujung sana di sebelah Di lembah sini. Heeh. Oh, jadi warga itu penasaran jalan sampai di atas bukit. Iya. Suaranya lu di pusat lembah ini, Iya, di dasar di lembah sini. ini. Heeh. Dan nanti lokasinya ada di Di sana. sana. Oke, next kita menuju ke lokasi yang apa Pak Darman namanya, pusat dari perkampungan siluman gitu. Ya, ya kita aja. Heeh. Anggaplah kantornya gitu ya Pak Darman. Mungkin gitu, ada istana atau gimana gitu ya. Istana siluman berarti. Mungkin seperti itu. Ini sudah memasuki kawasan hutan ya. Terlihat beda dengan hutan yang kita lewati ini. Hutan jati ini sudah hutan beda ya Pak Darman ya. Beda ya. Masih masuk hutan dan aura mistis sudah mulai terasa. Ini ada batu pertapaan Pak Darman. Iya, ini. Kan? Ini berarti kan seperti berukir ya. Ini ya. Ini ya. Seperti ini. Banyak di atas banyak seperti ini. Banyak. Itu yang jenengan picak itu Iya. seperti dakon itu. Iya, seperti ini. Banyak. Nah, ini kan. Nah, itu bolong itu. Nah. Ini. Banyak batu-batu seperti ini. Pernah nggak ada orang yang menemukan lumpang atau apa di area sini? Kalau area di sini nggak ada. Kalau di sini ada. Pernah dulu itu di atas sana umpak. Umpak ya. Kayak umpak itu. Pernah nggak ada warga sini yang
menemukan peninggalan yang dari leluhur lah, anggaplah dari leluhur berupa apa gitu di area sini? Pernah. Apa itu, Pak? Lumpang. Lumpang. Iya, lumpang. Nah, lumpang itu waktu orang itu tahu ya lumpang ya? Tahu. Terbuat Dari batu ya, dari batu ya. Oh. Batu untuk numpuk-numpuk yang padi, numpuk numpuk padi kayak gitu. Nah, itu dibawa pulang. Dan malam harinya hilang. Jadi pagi dibawa pulang gitu. Iya, heeh. Malam harinya hilang. Hilang. Nah, paginya esok harinya ini dilihat ya masih di tempat semula itu. Jadi keesokan Balik itu lagi. dicari ada di tempatnya semula. Iya, balik lagi. Berarti nggak boleh ya dibawa pulang. Ya kayaknya gitu. Dia nggak mau dibawa pulang nggak Nah, boleh. jadi lumpang itu kembali pada tempatnya. Ya. Terus boleh nggak hari ini kita jenengan ngantar kita ke lokasi di mana warga yang Mbak Lumpang itu atau tempat lumpang itu kembali di mana? Nah, lumpang itu berada di sana, di apa semak-semak itu ya. Dimana karena orang karena itu nggak dipakai untuk warga itu berladang ya, karena ada sosok naga. Sosok ular seperti naga. Ular naga. Iya, mungkin penjaga lumpang itu juga bisa. Gitu. Jadi lumpang gaib yang bisa kembali ke tempatnya itu dijaga sosok ular naga. Iya. Dan tempat itu masih gerumbul, masih lebat. Lebat ini. Dan warga tidak berani. Nggak berani, nggak ada orang di situ. Kita juga nggak berani. Nggak berani, jangan. Ya. Kita nggak berani. Oke. Berarti kita menuju ke sungai ya? Ke sungai, ya. Oke, sungai. Yang kata teman ada sungai di bawah lembah. Iya. Yang katanya pusat dari perkampungan ini. Iya. Ini kalau hujan licin ya Pak Darman ya? Licin, iya, licin sekali. Ini mendung Pak Darman. Doakan sebentar lagi hujan ya? Cok ya Pak Darman. Cok mana Pak? Ya lewat sini. Wah, ini. Nah ini namanya hutan ya? Iya, namanya hutan kayak ini. Hutan di sini. Hati-hati. Ini sudah mau masuk ke lokasi yang sangat sakral ya, angker ya. Kita harus hati-hati, jangan sampai mengucap salah ya. Jadi ini lokasi yang paling sakral ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Rahayu, Mbah, Bungsowan. Rahayu. Jadi ini adalah tempat yang paling sensitif, yang paling mistis, yang sudah dekat dengan sungainya ya Pak Darman ya? Iya, ini dekat sama dengan sungai. Jurang ya? Ya jurang. Ini hati-hati. Dalam apa? Hati-hati ya. Hati-hati. Ini ada seperti goa ya Pak Darman? Iya. Bukannya goa, bukan apa? Sungai. Apa? Air itu. Aduh, maju. Kita sudah sampai sungainya. Ini saya mau cerita ya. Sekitar 10 tahun yang lalu. Ini waktu kemarau. Sungai ini, sungai yang ini pernah banjir. Banjir? Kemarau itu banjir. Aneh ya? Ya, tapi bukan air. Apa itu? Darah. Banjir darah? Iya. Jadi sungai yang mengeluarkan darah? Iya, akhirnya warga banyak ingin melihat yang pusatnya adalah di situ. Pusat dari sumber banjir itu. Darah. Di atas sana ya? Ya, di atas sana. Ini makin penasaran ya. Coba ayo Pak Darman kita telusuri sungai ini. Sumber dari air sungai yang banjir darah. Iya. Hati-hati. Pak. Iya. Dan ini bekas banjir ya. Iya. Ini darah dulu. Jadi sampai di sini warga itu air itu dari perkampungan gitu kelihatannya itu. Ini bukan, di sana kan ada sumbernya. Enggak, maksudnya itu air yang warna merah darah itu terlihat sampai kampung. Ini sampai kampung. Ini. Dari pusatnya di atas ini. Oke. Coba. Hati-hati, jangan punya ada pikiran yang macam-macam ya. Di sini kita flash ya, relax aja ya. Jadi tujuan kita ke sini baik kok, enggak nyeluta, enggak apa. Hanya sekedar mereview gitu. Iya. Gurih-gurih ya. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku merinding ini Pak Darman. Iya. Belah kiri sampean itu seperti lumpang. Mana? Ini. Ya ini batu-batuan. Ini kayak mana bawah mana ini?
Ini. Nah, itu ada lubang. Bukan lubang, tapi batu aneh-aneh itu ada berukir-ukir ya. Nah, ini kan Bukan lubang. bukan. Tapi entah apa batu apa ini ya. Nah, pusat itu waktu itu kejadian itu malam hari, bukan siang hari ya. Malam hari banyak. Iya, dan warga banyak di sini ya. Saya sendiri juga menyaksikan. Oh, sampai hadir juga. Hadir juga saya. Banyak warga di sini ya. Sampai ini dulu kayak bekas apa tuh padang gitu loh ya. Oh, rumput-rumput yang di sini terinjak-injak itu. Iya, karena orang banyak di sini, warga ya. Ini bisa di sini. Di sini ya. Oke. Jadi sumber dari banjir darah itu ada di sini. Iya. Gimana, Pak? Dari sini ini ya, mulai di sini. Di sini sana itu darah. Sampai di Dan bawah ya ini Sampai atas. ini yang kalau air biasa bening. Airnya bening. Iya. Kita bisa nggak maju? Ayo. Penasaran seperti ada sumbernya kah? Saya akan melihat sesuatu kayaknya. Ini ada Apa, Pak? sesuatu kayaknya. Apa ini ya? Seperti kura-kura, Pak. Apa gimana ini? Hewan ya. Bukan. Hati-hati, Pak, sama nggak permisi, Pak. Ya udah permisi ya. Udah. Aku yang ikut Ini. takut ini. Loh, apa ini? Ada apa ini? Hei, Coba di ini. saya buka situ ya, dulu ya. Ini ya. Nih, ini apa ini? Coba diambil itu, Pak, teman. Tapi zaman permisi dulu. Permisi, Mbak. Permisi. Loh, ada ini. Apa itu, Pak? Apa ini? Pusaka tuh. Pusaka. Pusaka itu. Iya, Masya Allah. pusaka. Ih, panas. Panas. Iya, Taruh, Pak. Taruh, Pak. panas. Keris ya? Seperti Iya. keris ya? Pak, itu seperti batu ya itu ya? Iya. Dan ini ada tempatnya. Coba Pak Darman bisa di apa namanya? Coba saya korek-korek ya. Zaman itu Pak Darman. Tapi nggak resiko, Pak, kira-kira, Pak? Nggak resiko, Pak? Coba saya lihat dulu. Enggak. Nggak resiko ya? Ya, kita hanya melihat saja tadi. Ya. Hati, Pak. Takutnya kepala ular itu, Pak. Nemu apa, Pak? Ini ada lagi. Ada lagi. Apa ini? Loh. Ih, apa ini? Dikumpulkan. Loh kan? Loh, ada lagi. Banyak, Pak. Banyak. Tempatnya itu, Pak. Kayak pusaka ini tempatnya ini. Pak, itu coba itu digerayai tangan zaman satunya, airnya ditaruh, Pak, tangannya, Iya. Pak, biar leluasa apa megangnya itu, Pak. Saya megang kamera soalnya, kalau nggak terantan aku ya. Apa ini ya? Seperti Loh. Emas. Masya Allah, Emas. emas, Emas. Loh, Loh. diangkat, Pak, kuning ya? diangkat, Iya. diangkat, Pak. Bau besar dong masnya. Bokor, Emas. Pak, Bokor itu emas ya? bokor emas itu, Pak. Iya, kuning. Masya Allah, Pak, Gimana ini? coba diangkat tinggi, Pak, coba diangkat tinggi. Dibalik. Kita nggak ngambil, Iya. Dibalik, Pak. Masya Allah, masih kinclong. Masih. Harta karun ini. Masih ini bokor emas. Tapi kayaknya deh kita terlalu nyeludak, Pak, di sini, Pak. Gini ya. Terlalu nyeludak. Bapak kembalikan, Iya. seperti semula. Aduh, Nggak enak. Takut saya. Terlalu nyeludak ini. Dikurut ditindih, Pak. Kembalikanlah. ini kembalikan lagi ya. Itu mungkin ya tutup dari sampai kembalikan semua. Iya. Nggak enak. Perasaan saya nggak enak di sini. Kita kembali, jangan berlama-lama di sini, aman kembalikan. Sampan mohon pamit izin juga di sini untuk pamit. Nggak enak, Pak. Ini sumber dari yang sampan ceritakan ya. Iya. Ketika munculnya darah itu dari ini ditutup. Itu mungkinkah ada orang atau orang sakti yang nutup tempat ini dengan emas itu biar tidak keluar sumber itu lagi mungkin. Ayo, Pak, kita kembali, Pak. Ya, saya berdoa dulu. Ya, sama berdoa dulu. Sudah. Ayo kita balik. Aduh, harus gak enak ini. Yes. Teman-teman, jadi ini perasaan saya benar-benar gak enak ini. Yang katanya memang sumber dari air darah atau sungai yang mengeluarkan darah itu, Pak Darman. Sini, Pak. Iya. Di situ ya, Pak ya. Iya. Jadi kita karena rasa penasaran, Pak Darman, ya, kita tadi ya sempat jahil juga ya. Iya. Anggaplah jahil. Ya, yang kita menelisik adanya sumber apa ya keluar darah itu memang sengaja ditutup. Entah itu yang untuk manusia, entah itu
suatu apa ya, petunjuk bahwa disitulah pusat dari sumber itu ya. Dan setelah kejadian itu Pak, tidak pernah lagi terulang ya? Nggak pernah, Hanya sekali itu itu, saja. sekali itu. Dan Jadi kita warga banyak. saksikan warga gitu ya. Iya. Terus di sini yang Haman ceritakan itu yang katanya juga sering muncul apa? Kayak sosok putih gitu. Kuntilanak itu juga, terus Will apa? Orang yang manusia pendek itu. manusia kecil gitu ya. Jadi ini adalah pusat dari perkampungan Pertemuan gaib itu kayak gitu. gaib ya, atau kampung siluman itu ya. Jadi kita sudah selesai Pak Darman. Ini saya mulai keringatan ini. Iya. Ya. Jadi teman-teman, untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf juga ya atas kelancangan yang kami lakukan, karena sebagai manusia biasa tentunya ya itulah khilaf yang nempel pada sifat manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ya harap diberikan maklum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.